Halo Vapers, balik lagi sama gue Ray di Vapmax tentunya. Seperti biasa kita bakal bincang-bincang sedikit nih ya. Dan bincang-bincang kali ini juga mungkin tamunya udah familiar ya sama kita semua, itu Om Dimas dari Movi ya. Ya, bagaimana Om Dimas kabarnya? Halo Vapers semua. Baik ya kabarnya ya? Baik, gue. Iya. Oke. Nah, ini kita kan sekarang mau ngobrol sedikit nih tentang pasca PPKM ya. Soalnya kan PPKM ini udah mulai di sedikit-sedikit dibuka gitu ya. Nah itu kira-kira kalau dari Om Dimas sendiri dan Movi itu bagaimana persiapannya menuju itu? Iya, persiapannya gue melihat nggak cuma Movi sih, gue lihat seluruh orang yang main di industri ini itu lagi bersiap-siap nih masa pasca PPKM pada mau ngapain gitu kan. Iya, iya. Ya kita juga lagi melakukan persiapan-persiapan yang pasti dengan berangsur diangkatnya PPKM ini kita lagi bikin persiapan. Salah satunya adalah ya kita akan manfaatkan momen ini di mana ekonomi mulai pulih lagi dan segala macam dengan kasih barang atau kasih bikin inovasi atau bikin barang yang dibutuhin sama konsumen dan resikonya lebih rendah. Jadi kita belajar banyak nih gara-gara corona ini nih menurut gue ya. Jadi di satu sisi kita mesti manfaatin momentumnya, di sisi lain kita belajar bahwa kita nggak bisa sembarangan lagi gitu, nggak bisa sembarangan lagi asal launching, asal rilis, asal apa segala macam. Jadi kita benar-benar mikir apa barang atau services, pelayanan atau produk yang dengan pelajaran corona ini apa sih yang kira-kira dibutuhin sama masyarakat. Di sisi lain resikonya buat produsen juga lebih rendah gitu. Belajarnya kayak gitu sih, gue ngeliatnya kayak gitu. Berarti secara bisnis modelnya juga agak ganti gitu ya, atau gimana? Iya, cara kita approach bisnis agak ganti sih, agak ganti gitu. Kalau gue ngeliatnya kayak gitu ya. Nah, berarti kan sekarang approach-nya itu lebih ke demand ya dibandingin dengan sebelumnya kan produksi dulu terus baru nanti minta demand gitu ya. Gitu. Bener banget sih. Oh gitu ya. Bener banget sih. Lu kayaknya cocok lu. Lu kayak cocok gitu, punya usaha tuh. Bener banget sih. Jadi dari demand-nya, dari konsumennya. Kalau dulu dari produsen punya apa, kita tawarin ke konsumen. Kalau sekarang konsumennya butuh apa, kita coba tahu dulu kebutuhan konsumen apa, baru kita produksi sesuai dengan kebutuhan itu. Oh, oke. Kelihatannya simpel sih, tapi nggak simpel menurut gue. Karena itu very different. Very different, tapi gue percaya bahwa itu adalah bisnis model yang paling cocok pasca PPKM. Oke. Nah, kalau dari Movi sendiri nih, apa sih kayak pendekatannya untuk menjalankan bisnis model baru ini gitu? Bagaimana kira-kira? Nah, sekarang misalnya kayak Movi di masa pasca PPKM ini kita merubah bisnis model ya. Contohnya misalnya kayak pada saat kita mau launching ke depan ini nih, pas kita ngomong nih kita lagi mau launching nih, misalnya produk Qi V2. Nah, Qi V2 itu di beberapa bulan yang lalu kita pernah bikin postingan di mana kalau misalnya kita keluarin Qi V2, kira-kira kalian pengennya kayak gimana sih? Ditulis tuh mereka maunya gimana. Gue maunya rasanya begini, gue maunya powernya segini, gue maunya ininya segala macam. Itu tulis tuh. Kita bikin 2 postingan tuh, dari 2 postingan itu ada sekitar 1.100 jawaban. Wow. Gitu, dari 1.100 jawaban. Nah, di Qi V2 ini akhirnya bagaimana nih caranya supaya kita nggak pilih-pilih, nggak tebak-tebak buah manggis. Nah, kita berubah sistemnya. Oh, konsumen maunya begini. Oh, konsumen maunya begini. Dari kemauan konsumen itu kita masukin ke contohnya Qi V2. Oh, oke. Gitu. Jadi pada saat dulu kalau mereka beli barang kan, sekarang kalau konsumen beli barang kan selalu pikirnya, gue coba ini deh, siapa tahu gue cocok. Ini deh, siapa tahu gue cocok. Ini kan ini deh, gue beli ini deh supaya gue cocok. Betul. Nah, kalau ini adalah ini konsumen yang minta.
Ini konsumen yang minta. Lo kan pengennya begini, lo kan pengennya begini, lo kan pengen begini. Ini gua ramu jadiin barang, jadinya begini. Oh. Gitu. Jadinya mudah-mudahan dengan cara seperti ini kita tahu bahwa dengan kita ikutin kemauannya konsumen beli ini udah tidak lagi tebak-tebak buah manggis. Dan kita juga nggak perlu lagi misalnya, oh ternyata kalian perlunya ternyata kue yang lebih panjang, kue yang lebih pendek, kue yang lebih tipis. Nggak perlu gitu, karena sebetulnya mereka nggak ada yang ngomongin tentang itu. Dia nggak ada yang ngomongin tentang panjangnya harus lebih panjang atau lebih pendek atau lebih gepeng gitu segala macam. Tapi dia lebih spesifik ngomongnya tentang bisa digigit nggak? Nah, terus misalnya kayak bisa nggak sih pot tapi agak lebih panas gitu, bisa nggak sih gini gitu. Jadi lebih spesifik gitu. Yang dia mau tuh apa lebih spesifik. Nah buat kita akhirnya dengan kita tahu kemauannya konsumen seperti apa, akhirnya buat kita juga R&D-nya jadi lebih murah. Ya dari modelnya gitu. Kalau dari modelnya mudah-mudahan ini bisa lama. Karena memang pada saat ditanya sama konsumen nggak ada masalah sama modelnya. Ini kan informasi yang bagus banget gitu bahwa oh konsumen nggak ada problem sama modelnya. Dia lebih ke lainnya gitu. Terus dari sisi konsumen gue melihatnya ini kan baru aja nih PPKM-nya mulai dicabut, ekonomi juga belum mulai jalan. Jadi gimana kalau gue jadi konsumen pasti gue akan berpikirnya barang yang mau dibeli adalah barang yang buat konsumen resikonya rendah. Iya betul. Iya dong. Betul. Gitu. Karena kalau lu butuhnya misalnya isepannya longgar, lu adalah karakter vapor yang pengen pot tapi isepan lu panjang. Ya udah kui. Tapi kalau lu isepannya pendek, ya udah Aflo, karena Aflo juga sama. Aflo itu kan dibikinnya dari kegagalan kita bikin iSwitch terus dapat masukan dari konsumen kan. Iya. Dibikin ya ternyata gue lihatnya patternnya Aflo-nya juga jalan. Gitu kan. Nah, sekarang gue bikin pattern yang sama di Kui juga gitu. Kayak gitu sih. Jadi basically itu yang tadi gue bilang bahwa di satu sisi kita menyambut baik momennya, kita mesti agresif untuk menyambut momennya, tapi kita tetap mesti playing aman-aman dulu deh di bisnis nih gitu, aman-aman dulu juga nggak ngambil resiko yang terlalu gede banget gitu loh, menurut gue sih gitu ya. Oke. Berarti ngomongin soal Kui 2 nih, berarti ini kan bisa dibilang ini bener-bener atas permintaannya dari konsumen gitu. Nah, apakah ini kan belum dirilis ya sekarang nih? Kalau misalnya mungkin nanti pas videonya keluar mungkin sudah dirilis ya. Nah, kalau sempet ada research nggak gitu tentang Kui 2 ini, maksudnya dikasih ke orang untuk mencoba gitu dan bagaimana tanggapan mereka gitu? Oh iya, jadi di kita tuh memang nih ada di setiap development tuh pasti ada 4 stage. Satu disebutnya innovator stage, jadi di mana yang nyoba ini sangat limited nih. Jadi di Movi sendiri paling nggak lebih dari 5 orang lah gitu. Jadi kita mengcompile semua kepinginannya konsumen, di grouping, habis itu diterjemahkan ke bahasa engineeringnya mesti kayak gimana. Itu di innovating stage. Yang kedua adalah di early adapter stage. Early adapter stage itu kita punya panel. Kemarin kita pakai sekitar 1.200 panel. Jadi vapor, vaporista, store owner, smoker itu masuk ke dalam panel gitu. Itu dikirimin sampel-sampel, blind test segala macam. Iya, kayak gitu. Terus dari early adapter stage, terus kita masuk ke trend setting. Nah, trend setting itu biasanya kita nggak jual dalam quantity yang gede dulu. Iya, kita jual di yang terbatas dulu. Yang kita grab adalah orang-orang yang pengen menjadi trendsetter. Trendsetter gitu. Jadi orang yang bener-bener, wah karena baru keluar nih gue drop yang lain, gue beli dulu ini deh gitu. Orang yang kayak gitu tuh. Karena orang-orang yang kayak begini beda karakternya. Dia kalau beli sesuatu pasti dia akan nge-review, dia akan posting, dan sekarang kan kita mesti ngimbangin antara professional review dengan rekomendasi sesama user. Iya betul. Iya kan? Karena rekomendasi sesama user ini di masa PPKM itu menurut gua ratingnya tiba-tiba naik.
Nggak, jadi benar-benar user nggak cuma dengerin professional review, tapi dia juga dengerin sesama user. Malah lebih dengerin gitu kadang-kadang ke sesama user. Nah, user-user yang ada di early adopter ini adalah sumber informasi mikro. Jadi kita sebutnya adalah micro influencer. Mungkin mereka cuma punya, kalau professional reviewer mungkin dia punya 600.000 follower gitu. Kalau micro influencer ini mungkin cuma punya 50, 40, 30 gitu. Tapi didengar buat teman-teman ya gitu. Didengar untuk di daerah kabupaten tertentu gitu. Didengar untuk di daerah kecamatan tertentu gitu. Jadi ya menurut gua state-nya itu. Nah, baru kemudian nanti kita masuk ke dalam masa nah, kita bagi dua lagi tuh, namanya first majority dan second majority. The first majority itu udah masuk ke mass market. Biasanya itu adalah user yang membeli barang ini, misalnya membeli kui gara-gara si ini pakai, si itu pakai, si ini pakai, si itu pakai gitu loh. Iya. Gua mau dong barang yang Ray pakai. Kemarin Ray pakai apa sih? Gue mau yang kayak gitu dong. Itu masuknya ke first majority. Tapi pada saat nantinya Pak udah masuk ke second stage majority, itu mereka jawabnya udah gue pengen kui. Jadi udah nggak tahu siapa yang pakai, tapi gue maunya itu gitu. Nah, itu kita bagi. Basically sih buat di internal kita jadi tahu barang kita ini lagi ada di stage yang mana. Karena setiap stage ini memerlukan handling yang berbeda. Iya, betul. Handling yang berbeda, kebutuhan yang berbeda gitu. Terus udah gitu kalau ada apa-apa atau ada sesuatu gitu, kita controllingnya lebih gampang karena kita tahu barang ini lagi ada di stage yang ini nih, lagi di stage yang ini nih gitu. Kalau ya kita proses berpikirnya begitu. Oke, kalau untuk Kui 2 sendiri itu proses pembuatannya itu bagaimana sih? Maksudnya berapa lama dan apakah R&D-nya dari yang Kui versi sebelumnya itu sama atau pendekatannya berbeda lagi dari yang sebelumnya? Kalau yang pertama itu kan sebetulnya pada saat kita dapat dari produsen Cinanya, merekanya nebak bahwa konsumen kita sukanya begini. Ternyata cocok. Iya. Gitu, ternyata cocok. Nah, cuman di dalam kecocokannya ini ternyata masih ada masukan yang lain. Gitu, untuk mengimprove. Nah, ini sesuatu yang nggak bisa didapat sama perusahaan Cina. Betul. Jadi perusahaan Cina pasti selalu akan dia nebak-nebak buah manggis juga gitu. Kayaknya mereka cocok ini deh, kayaknya mereka cocok ini deh. Iya. Tapi kita dapat masukan bahwa mereka sendiri yang bilang perlunya begini, ya kan? Nah, dari situ berarti kan contoh misalnya yang sesimpel ya, misalnya simpel gini. Kenapa sih semua pot kalau kita isi kita susah banget ngeliat liquidnya nih? Gitu. Iya. Berarti kan selama ini pot itu terlalu gelap. Betul. Minimal kenapa kita nggak bisa bedain antara gelapnya atas sama gelapnya bawah gitu. Jadi yang di bawah lebih gampang dilihat. Iya. Nah, ini dari konsumen kan? Iya, betul. Ya, terus udah gitu cepet gosong atau cepet gosong. Nah, dari cepet gosong ini kita jadi tahu bahwa artinya pori-porinya kapas itu kapas tertentu nggak cocok karena kepekatan liquid kita tuh sekian gitu. Iya. Kalau di luar negeri sekian gitu. Iya. Ternyata porinya mesti di ini. Jadi akhirnya kita tahu bahwa ini kapasnya mesti diganti. Bentuk desain coilnya mesti diganti. Bentuk saluran air tunnel di dalamnya mesti diganti. Bentuk drip tipnya mesti diganti. Ininya mesti diganti segala macam. Iya. Udah dapet nih. Dapet kan semuanya, kita pokoknya kayak gimana. Nah, dapat itu langsung terbagi nih. Ada orang bikin prototyping sama ada lagi tim yang nyari sourcingannya. Jadi misalnya tentang magnetnya nih, magnetnya kurang gini, kurang gitu, konduktornya ternyata mereka pengennya lebih anget, jadi konduktornya mesti lebih bagus. Kalau orang udah suka, berarti bisa diimprove lagi dengan di sample production. Nah, sample production tuh udah pakai barang yang real, yang udah hasil dari sourcingan. Sourcing itu ya. Gitu. Jadi prosesnya kayak gitu. Nah, itu gua nggak tahu kita yang lambat atau emang segini, tapi kita tuh mengerjain proses itu kira-kira 8 bulan. Oh, lama juga ya berarti ya? Iya, lama juga. Ya mungkin gue yang bego atau belum biasa, tapi ya ternyata segitu. Oke. Nah, ini kan juga beberapa waktu yang lalu kan
Movi juga udah sempat keluarin Aflo ya. Nah, itu kan pastinya ini sekarang lagi berbarengan nih, berarti kalau misalkan ada Kui 2 itu akan ada berbarengan gitu. Nah, itu bagaimana caranya nanti supaya bisa membedakan antara Aflo dan Kui 2 itu pasarnya seperti apa, itu caranya bagaimana? Kalau gua membedakannya adalah mengedukasi ada 2 macam vapor. Ada yang sukanya secara natural, ada yang secara natural sukanya isipan pendek, ada yang sukanya isipan panjang. Sama kayak orang jalan kaki, ada yang jalannya pelan, ada yang jalannya cepet. Iya. Gitu kan. Nah itu kan natural nih. Itu kan ritme naturalnya kita. Iya. Ya kan. Nah gue kasih tahu sama vapor bahwa lo kalau milih barang jangan cuma gara-gara ngelihat, wah ini the best itu, ini segala macam. Enggak. Jangan lihat barangnya, lebih baik lihat ke diri kita sendiri. Iya. Kalau lo ngisep pot, lo kira-kira natural lo tuh di bawah 2 detik atau 4 detik ke atas. Oke. Kalau 2 detik, Aflo. Karena itu kayak ngerokok. Iya. Gitu kan. Tapi kalau misalnya tarikannya panjang, udah Kui. Oh, oke. Tebakan gue, lo akan dicocok sama Kui. Karena lo pakainya RDA kan, Iya. masih panjang kan. Ya kan? Jadi kayak, kalau orang kan ngebedainnya MTL, DTL gitu kan. Iya. Kalau gue dari durasinya. Oh. Gitu, dari durasinya. Isipan panjang ini, isipan pendek ini. Makanya menurut gue 2 produk ini bukan produk yang saling menggantikan, tapi produk yang saling melengkapin. Menurut gue 2 produk ini udah bisa mengcover sekitar 70% sampai 80% taste-nya vapor di Indonesia yang pengen pot harga murah tapi cocok sama karakternya dia. Tinggal, tapi juga dia bisa saling menyempurnakan. Jadi bukan berarti kalau lo suka sama Aflo, lo nggak akan cocok sama Kui. Tapi mungkin Aflo menjadi majority, dia jadi primer pot lo, yang Kui menjadi sekunder. Tapi kalau isapannya panjang, mungkin Kui menjadi primer lo, sekundernya Aflo. Kalau lo lagi di kantor, lagi ketemu keluarga, di acara yang formal, lo tetap pakai Aflo. Karena asapnya lebih sedikit, tapi tarikannya lebih mantep. Gitu. Kayak gitu. Jadi gua ngeluarin 2 barang, tapi 2 barang ini serving melayani 2 target market yang sangat berbeda, gitu. Oh, oke. Nah, ini menarik juga nih kalau kita lihat dari cara Movi pendekatannya ya. Ini sekarang kita bahas sedikit tentang masa depan nih. Iya. Jadi apakah ada proyek tertentu atau keinginan tertentu dari Movi ke depannya gitu? Untuk bikin produk baru atau mungkin cara pendekatan bisnis model yang baru lagi atau bagaimana? Kayak kemarin nih dalam masa 2 tahun ini nih, kita nggak bisa rilis barang banyak-banyak kan, jadi kita lebih banyak di R&D. Nah, dalam 2 tahun ini kita mikirin ke pertanyaan lo tadi nih, jadi gue mikirin gimana ya kira-kira ya. Nah, kita kemarin sempet daftarin satu intellectual property yang kita tuju adalah paten. Nah, akhirnya sudah di approve. Misalnya nih salah satunya adalah gimana caranya kita bisa masukin di open system user interface, di mana user interface ini bisa ngebaca konsumen ini karakternya kayak gimana. Gitu. Nanti dia disambungin sama Bluetooth ke handphone. Dia bisa baca nih karakternya kayak gimana. Nah, dengan karakternya kayak gimana, dia juga cuma sekedar, kalau zaman sekarang cuma ngitung jumlah puff lo berapa, ya kan, kayak gitu doang. Tapi ini lebih ngebaca tentang personality-nya si konsumen. Nah, dari situ sebenarnya cita-cita gue adalah kalau kita bisa ada equipment yang ngebaca karakter kita kayak gimana, mudah-mudahan nanti ke depannya kalau udah canggih, gue nggak perlu bikin acara Movi Clinic sama Style Nikotin. Dari lo pakai alatnya, handphone lo akan ngasih lo tahu bahwa lo tuh cocoknya kayak gimana. Nikotinnya mesti berapa, panasnya kayak gimana, karakter lo gimana, atau kayak kalau lo punya, misalnya lo punya, kan banyak macam-macam nih orang tuh di vaping ada yang goalnya adalah cuman menggantikan rokok menjadi ke vaping, ada juga yang pengennya adalah dia mau berhenti rokok terus dia ke vaping, lama-lama dia berhenti rokok dan vaping. Nah kan kalau yang kayak gitu kan
mesti ada rekomendasi nih. Ini kayaknya waktunya lo untuk nurunin nikotin lo deh. Gitu. Ini waktunya lo untuk nurunin deh. Ini waktunya lo untuk nurunin deh. Terus atau device-nya juga bisa ngebaca bahwa kalau misalnya liquid lo habis, store yang paling deket yang mana. Supaya ongkirnya lebih rendah, apa segala macam gitu-gitu ya. Yang kayak gini-gini nih yang lagi kita develop di masa depan gitu. Siapa tahu dengan satu barang ini bisa dapetin logic yang ya bermanfaat gitu buat konsumen gitu. Gila, canggih juga berarti. Iya. Itu benar-benar futuristik banget kalau misalnya emang bisa terjadi kayak gitu tuh. Itu soalnya ya seperti sekarang kan handphone juga seperti itu ya. Kadang-kadang mereka juga sudah mulai bisa apa sih menyesuaikan diri dengan pemakainya gitu. Ntar kalau iya kan kayak aplikasi berita tuh. Iya betul. Berita yang akan direkomendasikan buat lu sama buat gua kan bisa beda. Iya betul. Karena dia baca kan, kita sukanya interest topiknya apa segala macam gitu kan. Kalau kita lihat misalnya kayak Tesla gitu, itu kan aneh banget itu mobil. Kita datang dia mau gagang mobilnya keluar ininya. Pokoknya dalamnya tuh ini banget kan, nebak kita maunya apa gitu. Betul. Lu lihat nggak tuh SpaceX punya roket? Oh iya, sudah. Kalau zaman dulu kan NASA punya kan tombolnya ada ribuan tuh, tombol banyak banget kan. Iya, ini kalau dia cuma joystick sama layar dikit banget udah. Iya. Gitu kan. Jadi menurut gua kayak wah itu future nih. Ini future nih. Iya. Oke. Fewer, simpler, bolder gitu. Oke, baik. Kalau gitu ini mungkin yang terakhir ya. Apakah ada pesan dari Om Dimas sendiri untuk sama pelaku industri dan juga mungkin untuk vapers juga, atau enggak bisa sedikit juga kasih tahu kehebatan Kui 2 ini apa gitu? Kehebatan Kui 2 ini sebetulnya menurut gua ada yang tadi kita udah bahas adalah dia adalah pot yang dibikin oleh konsumen. Iya. Itu hebatnya. Itu uniknya. Jadi dengan itu experience yang kalian dapetin itu benar-benar masuk akal buat kalian karena memang kalian yang pengen. Terus yang kedua adalah kehebatannya menurut gue ya. Iya. Ini impian kita dari dulu bahwa kita mesti mulai lagi nih untuk mengkonvert orang-orang yang rokok untuk menjadi vapor. Gitu. Iya, betul. Nah, kita butuh barang-barang yang kayak gini. Barang-barang yang begitu dipakai sama orang, orang merasa dimudahkan. Langsung, oh iya ini gue cocok. Oh ini gue cocok. Nah, dengan kayak begitu kan harapannya adalah kalau dulu Kui itu visinya hampir 4 tahun yang lalu ya. Iya. Pada saat kita ngerilis itu atau 3 tahun yang lalu, itu kita pengennya Kui ada di setiap tongkrongan vapor di Indonesia. Iya. Tapi mungkin dengan pendekatan seperti ini, Kui itu akan ada di setiap rumah yang isinya smoker. Minimal kalau misalnya satu rumah tuh 5 orang smoker, 1-2 orang pakai Kui, 1 orang 2 pakai Kui atau pakai Avlo gitu-gitu. Jadi lebih gampang gitu. Menurut gua dibanding ngajarin orang yang baru pindah dari rokok ke vaping, diajarin tentang baterai safety lah, jenis-jenis coil lah, Ohm's law lah, segala macam. Lebih baik kita dibanding ngajarin itu, mendingan kita ngajarin sesuatu yang lu suka rokok nih. Iya. Ini ada rokok baru. Udah pakai kata mereka aja. Jadi nggak usah diributin tentang bahwa ini rokok, ini vaping, ini uap, ini asap segala macam. Anggap aja ini rokok juga deh. Gitu. Ini sama-sama rokok. Lu isep mirip-mirip kayak rokok lu, cuman lebih enak. Sama lebih irit di dompet. Nggak meledak gitu loh. Ya udah gitu doang. Kalau dulu lo bisa spending buat rokok 1 juta sampai 1 juta lebih sebulan, ini cuma 200.000, 300.000 atau di bawah 300.000 sebulan. Iya. Nikotinnya dapet, rokoknya dapet, ngebulnya dapet, lo boker masih berasap, makan masih berasap gitu. Menurut gue udah yang penting itu aja gitu, tidur lo nyenyak udah gitu. Jadi demam itu yang gue kangen untuk dibikin lagi sih. Demam bahwa kita tuh adalah agent of change gitu. Agent of change. Kalau zaman sekarang beberapa tahun terakhir ini gue ngelihatnya kita individualistik banget. Oh gue vapor, yang penting kebutuhan gue nyampe, yang penting gue trendy.
Ya begitu udah nggak PPKM lagi, gue harapin dari Vapor adalah ya lu balik lagi menjadi agent of change. Negara kita dikenal sebagai negara yang smokernya paling banyak. Ya karena kalian semua bisa kalian rubah menjadi kalian punya negara yang vapornya paling banyak. Yang harm reduction-nya paling sukses. Nah itu yang maksud gue kepinginnya ada di mindsetnya setiap vapor yang apalagi yang nonton ini, konten ini gitu. Oke, baik. Thank you banget Mas Om Dimas untuk waktunya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bincang-bincang lagi di lain waktu. Oke, thank you banget udah mampir. Thank you bro, thank you. Oke, kita akhiri lagi untuk kali ini ya. Semoga bermanfaat ke depannya dan kita bakal ketemu lagi di video berikutnya. Thank you. Thank you.